Hari ini kita akan bertemu dengan pemain Bulgaria terbaik sepanjang masa. Dia dikenal sebagai striker jitu karena teknik bermainnya yang mengagumkan. Pemain ini memiliki akurasi tembakan yang sempurna. Tidak hanya itu, tendangan bebasnya juga mematikan. Namun di sisi lain, seperti banyak pemain asal Eropa Timur lainnya, dia dikenal sebagai pemain yang sangat keras. Terkadang ia kehilangan kesabaran saat bertanding, tetapi hal ini yang justru membuatnya menjadi sosok yang sangat karismatik di atas lapangan. Di bawah kepemimpinan Johan Cruyff, ia menjadi pemain kunci di tim impian Barcelona ketika mereka meraih jaya Eropa pada dekade tahun 90-an. Bergemaslah karena hari ini kita akan terbang jauh ke bagian timur semenanjung Balkan untuk menapaki jejak karir dari pemain asal Bulgaria yang pernah mendapatkan gelar Ballon d'Or berkat kehebatannya. Simak kisahnya. Hristo Stoichkov lahir pada tanggal 8 Februari 1996 di Plovdiv, Bulgaria. Ia merupakan salah satu penyerang top Eropa pada masanya. Sebagai seorang penyerang, Stoichkov tak punya postur yang mumpuni. Tingginya hanya 178 cm, yang terbilang pendek untuk ukuran sepak bola di Eropa. Tetapi postur yang terbilang pendek ini tak membuat ketajamannya luntur begitu saja. Ia mampu menjadi salah satu penyerang mematikan dengan rentetan gol yang berhasil ia persembahkan bagi timnya. Pada usia 11 tahun, Stoichkov mengawali karir di klub yang ada di kotanya, Marista Plovdiv. Kemudian pada tahun 1982 saat usianya genap 16 tahun, ia pindah ke klub yang lebih mapan, Herbros Harmali, yang saat itu bermain di kasta ketiga Liga Bulgaria. Di musim pertamanya, Stoichkov mampu mencetak 14 gol di usia yang belum genap 17 tahun. Bakat istimewanya kemudian tercium oleh klub terbesar di negaranya, CSKA Sofia, yang merekrutnya pada awal tahun 1985. Di sana ketajamannya semakin terasa, dan dia mampu mencetak banyak gol untuk klubnya. Di klub inilah kesuksesan demi kesuksesan menghampirinya. 3 gelar juara Liga, 4 Piala Bulgaria, dan 1 gelar Piala Super Bulgaria memenuhi lemari trofinya. Selama periode itu, Hristo berhasil menunjukkan kecepatan yang luar biasa, keterampilan teknik yang sempurna, dan tendangan bebas yang akurat, menjadikannya salah satu pemain terbaik pada saat itu. Pencapaian terbesar Hristo bersama CSKA terjadi pada musim 1989. Di tahun itu dia dapat mencetak 38 gol dari 30 pertandingan, yang mengantarkan dirinya dapat meraih penghargaan sepatu emas Eropa. Pertandingan yang menjadi titik balik dalam karirnya terjadi pada semifinal Piala Winner Eropa saat timnya bertemu dengan Barcelona di Camp Nou pada tahun 1989. Meski timnya kalah dengan skor 4-2, namun penampilan Hristo di pertandingan tersebut menarik perhatian pelatih Barcelona Johan Cruyff, yang kemudian memutuskan untuk merekrutnya di musim berikutnya. Stoichkov tiba di Barcelona pada bulan Juli 1990. Sebagai pemain yang lincah, dia segera memiliki peran yang vital dalam skema Barcelona. Selain itu, ia memiliki kelebihan lain dengan bisa bermain di berbagai posisi, yang membuatnya dapat diandalkan di segala situasi di lapangan. Pada tanggal 5 Desember 1990, dalam pertandingan Piala Super Spanyol saat melawan Real Madrid, Stoichkov terlibat insiden dengan wasit yang membuat dirinya mendapat hukuman larangan bermain selama 2 bulan. Meskipun mengalami awal yang memalukan bersama Barcelona, pada musim 1991, kualitas permainan Stoichkov mulai terlihat jelas berkat aksinya yang mengagumkan di atas lapangan. Ia segera memikat hati para penonton yang berada di stadion. 4 tahun pertamanya bersama Blaugrana terbilang spektakuler, baik di level permainan dan juga koleksi gelar. Karena di periode itu, ia mampu memenangkan 4 gelar Liga Spanyol secara beruntun. Kehebatannya tidak berhenti sampai di situ, karena ia juga berhasil membawa timnya memenangkan Piala Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka pada tahun 1992 di Stadion Wembley, setelah di final berhasil mengalahkan perlawanan sengit dari Sampdoria. Tidak hanya sukses di level klub, Stoichkov juga meraih kesuksesan lainnya saat membela negaranya. Pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat, Bulgaria dibawanya hingga mencapai semifinal. Di turnamen akbar tersebut, mereka dapat mengalahkan tim-tim kuat seperti Argentina, Meksiko, dan Jerman. Sayangnya, di babak itu mereka dipertemukan dengan tim kuat lainnya, Italia yang dipimpin oleh Roberto Baggio.
Meski Bulgaria berhasil memberikan perlawanan yang berarti, namun pada akhirnya mereka kalah dengan skor tipis 2-1. Walau negaranya harus angkat kaki, prestasi tersebut sangat mengesankan karena di edisi 5 Piala Dunia sebelumnya, Bulgaria belum pernah merasakan kemenangan sekalipun di ajang tersebut. Stoichkov yang tampil luar biasa di turnamen tersebut menjadi sorotan pecinta sepak bola di seluruh dunia. Tendangan bebas dan solorannya begitu mengesankan, menjadikannya berhasil menjadi top skor di ajang tersebut. Prestasi terbesar Stoichkov tentu saja saat ia dapat memenangkan penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1994. Trofi itu menjadikannya sebagai pemain Bulgaria pertama yang dapat meraih penghargaan individu paling bergengsi tersebut. Setelah Piala Dunia itu, dia kembali ke Catalonia untuk memainkan musim ke-6-nya. Namun situasi di sana kini telah berubah. Cruyff mulai sering membagut cadangkan dirinya. Oleh karena itu, dia sudah merasa tidak nyaman lagi untuk tinggal lebih lama di Barcelona. Setelah tidak memenangkan gelar apapun di musim tersebut, Stoichkov memutuskan untuk hengkang ke Italia guna bergabung dengan Parma. Di sana ia akan bertemu dengan Gianfranco Zola yang sama-sama mengidolakan Maradona. Sayangnya di Italia, Stoichkov tidak mengalami banyak keberuntungan. Meskipun dia menjadi pemain inti di Parma, namun secara emosional dia bisa dikatakan tidak profesional karena selalu merindukan Barcelona. Meski begitu, selama 1 musim di sana, ia menjadi pondasi yang kokoh dalam permainan timnya. Karena selepas kepergiannya, Parma menjelma menjadi kekuatan menakutkan tidak hanya di Serie A, tetapi juga Eropa. Setelah Cruyff dipecat karena gagal memberikan trofi selama 2 musim, Stoichkov didatangkan kembali oleh Barcelona pada musim panas 1996. Dengan apa yang telah dia buktikan di Camp Nou pada periode sebelumnya, keputusan ini jelas menyenangkan bagi para penggemar. Namun sayangnya pelatih Louis van Gaal tidak memberikannya banyak kesempatan bermain. Selain itu, kini level permainannya juga sudah menurun drastis. Ia kalah bersaing dengan pemain yang lebih muda. Pada saat itu, usianya sudah menginjak umur 31 tahun. Waktunya di Barcelona tampaknya telah berakhir. Meskipun demikian, Barcelona masih bisa meraih kesuksesan di musim itu dengan dapat memenangkan beberapa trofi. Hal itu tercapai nyaris tanpa kontribusi Stoichkov. Setelah musim itu berakhir, Stoichkov akhirnya memutuskan untuk kembali ke klub pertamanya, CSKA Sofia. Ketika bersama Barcelona, ia memainkan 255 laga selama 2 periode masa baktinya dengan catatan 117 gol, menjadikannya sebagai salah satu bomber tersubur yang pernah dimiliki Blaugrana. Sebelum kembali ke negaranya, Stoichkov terlebih dahulu bermain di Piala Dunia keduanya di Prancis pada tahun 1998. Namun tidak seperti pengalamannya di Amerika Serikat, Bulgaria tidak mencapai hasil yang mengesankan. Mereka finish di posisi terakhir di babak grup karena kalah dari Nigeria, Paraguay, dan juga Spanyol. Setelah kekecewaan di Piala Dunia tersebut, Stoichkov memasuki babak baru dalam karirnya dengan CSKA Sofia. Tetapi di sana dia hanya akan bertahan selama 1 musim. Merasa sudah tidak mampu lagi bermain di level sepak bola tertinggi di Eropa. Dia melanjutkan petualangan barunya untuk menuju ke beberapa klub di Asia dan Amerika Serikat. Tercatat ia pernah bermain untuk Al Nassr di Liga Arab pada tahun 1998 dan bermain di Jepang bersama Kashiwa Reysol pada tahun 1999. Dia juga sempat bermain di Chicago Fire serta DC United di Amerika Serikat pada tahun 2000 dan 2003. Pada bulan Desember tahun 2003, Stoichkov mengakhiri karirnya sebagai pesepak bola saat memutuskan pensiun di usia 37 tahun. Publik sepak bola tentu akan mengingat kehebatannya saat Piala Dunia 1994. Bersama Gheorghe Hagi, ia menjadi sorotan saat sama-sama membawa negaranya berhasil mengejutkan dunia. Apa yang kalian ingat tentang pemain yang satu ini? Momen apa yang berkesan bagi kalian? Berikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.